Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan pelajaran SKI tugas dari Bapak Pupu Fahru Roji tentang sejarah lahirnya Daulah Syapawi dan strategi kebijakan. Sejarah lahirnya Daulah Syapawi. Daulah Syapawi berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Daulah Syapawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Daulah Syapawi baru berdiri pada waktu Daulah Utsmani sudah masuk puncak kejayaannya. Sebelum akhirnya terbentuk Daulah Syapawi, awalnya berasal dari sebuah gerakan tarekat atau aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme yang berasal di Ardabil. Gerakan tarekat ini diberi nama Tarekat Syapawiyah yang diambil dari pendirinya, yaitu Syafi ad-Din. Tarekat Syapawi mengalami dua pertumbuhan, yaitu ada di bidang keagamaan dan politik. Pada tahun 1301 sampai 1447 Masehi, gerakan Syapawi masih murni gerakan keagamaan dengan Tarekat Syapawiyah serta memiliki pengikut yang sangat besar. Pada fase pertama yang bergerak di bidang keagamaan, Tarekat Syapawi tidak mencampuri politik sama sekali. Dalam fase ini, Tarekat Syapawi memiliki dua corak, yaitu yang pertama anaknya Saruddin Musa pada tahun 1344 sampai 1399 Masehi. Kemudian berubah menjadi Syiah pada masa Khawajali pada tahun 1399 sampai 1427 Masehi. Perubahan ini dikarenakan bertambahnya pengikut Syapawi di kalangan Syiah, sehingga kepemimpinannya berusaha menyesuaikan diri dengan aliran mayoritas pendukungnya. Pada mulanya, Tarekat Syapawi bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat Syapawi ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah terbentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan penamaan yang besar pengaruhnya di Persia. Kemudian pada fase yang bergerak di bidang politik mulai tampak pada kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Tarekat Syapawi dalam memperluas gerakan dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan, namun dalam perluasan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakonumlu. Dalam konflik tersebut Junaid kalah dan diasingkan di tempat pengasingan tersebut. Junaid mendapatkan perlindungan dari penguasa di Arbak, yaitu Akoyunlu. ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan wilayah kekuasaan ke daerah-daerah lainnya seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha mengekspansi wilayah Daulah Utsmani 1514 Masehi. Tetapi dalam usaha pertama ini Ismail mengalami kekalahan. Justru Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Daulah Syapawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi konflik dalam negeri antara kalangan militer. Secara terus-menerus antara Daulah Syapawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Syapawi tidak semakin kuat. Setidaknya pernah terjadi 3 peperangan dalam masa tersebut. Mas,
1524 sampai 1576 Masehi. Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi. Dan Muhammad Huda Banda 1577 sampai 1567 Masehi. Tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga tersebut pertentangan antar kelompok yang memicu perang saudara. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Sapawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Sapawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Sapawiyah adalah sebagai berikut. 1. Berusaha menghilangkan dominasi Qililbas atas Daulah Sapawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tamharb I. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dalam khutbah-khutbah Jumat sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut. Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirdad sebagai sanderaan di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Sapawi. Ia berhasil mengatasi gejolak-gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwat, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Silsilah Utsmani. pucuk pemimpinan Sapawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah daulah adalah sebagai berikut. Saat menjadi gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh yang pertama Syekh Sapiuddin Ardabi dan yang keenam Ali. Sesudah menjadi Daulah Sapawi, kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh yang pertama Ismail I sampai dengan Abbas III. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.